Selamat datang di video bedah buku kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lydia Kristiani Sarumaha dengan NIM 2370750028. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sebuah buku yang menarik dan relevan dengan dinamika hubungan internasional saat ini, yaitu Sistem Intrusif dan Kedaulatan karya Arthur Jefferson Maya. Oke, buku ini tidak hanya membahas bagaimana sistem global mengancam kedaulatan negara, tetapi juga memberikan kerangka untuk memahami bagaimana negara-negara kecil menghadapi tekanan dari kekuatan besar. Untuk video ini, saya akan fokus pada isu spesifik yang sangat relevan dengan kawasan Asia Tenggara, yaitu konflik Laut Cina Selatan. Konflik ini mencerminkan bagaimana kekuatan besar seperti Tiongkok dan Amerika Serikat memanfaatkan sistem intrusif untuk mendikte kebijakan di kawasan. Tidak hanya itu, saya juga akan menghubungkan pembahasan ini dengan bagaimana ASEAN mencoba mempertahankan stabilitas kawasan melalui diplomasi dan pendekatan berbasis kepercayaan. Jadi, mari kita mulai dengan memahami konsep inti dari buku ini. Jadi teman-teman, konflik Laut Cina Selatan merupakan salah satu contoh nyata bagaimana sistem intrusif bekerja di kawasan Asia Tenggara. Dalam bukunya Sistem Intrusif dan Kedaulatan, Arthur Jefferson Maya membahas bagaimana aktor-aktor besar seperti Tiongkok dan Amerika Serikat menggunakan kekuatan mereka untuk mempengaruhi negara-negara kecil. Tiongkok, misalnya, mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan melalui Nine Days Line. Selain itu, pembangunan pulau buatan dan instalasi militer di kawasan tersebut semakin memperkuat kontrol Tiongkok, yang secara langsung mengancam kedaulatan negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Di sisi lain, Amerika Serikat dengan kebijakan Pivot to Asia memanfaatkan dalih kebebasan navigasi untuk meningkatkan kehadiran militernya di kawasan. Meskipun tindakan ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan kekuatan Tiongkok, banyak pihak yang melihatnya sebagai bentuk intrusi yang juga mengancam stabilitas kawasan. Namun, di tengah tekanan dari kekuatan besar ini, ASEAN berupaya mempertahankan stabilitas melalui pendekatan diplomasi dan kolaborasi. Salah satu contoh upaya ASEAN adalah Declaration of Conduct atau DOC, sebuah kesepakatan non-mengikat untuk mencegah eskalasi konflik di Laut Cina Selatan. Selain itu, ASEAN juga dalam proses merumuskan Code of Conduct atau COC yang diharapkan dapat menjadi pedoman perilaku yang lebih jelas dan mengikat. Sayangnya, perbedaan kepentingan antar negara anggota ASEAN seringkali menjadi hambatan, di samping tekanan ekonomi dan politik dari Tiongkok maupun Amerika Serikat. Arthur Jefferson Maya dalam bukunya memang memberikan analisis mendalam tentang dampak sistem intrusif terhadap kedaulatan negara. Tetapi ada beberapa kelemahan yang perlu dicatat. Yang pertama, penulis kurang mengeksplorasi bagaimana organisasi regional seperti ASEAN dapat memainkan peran penting sebagai penyeimbangan kekuatan besar. ASEAN meskipun sering dianggap lemah, telah menunjukkan kemampuannya dalam mencegah konflik terbuka melalui dialog multilateral dan mekanisme kerjasama. Kedua, buku ini cenderung fokus pada identitas masalah tanpa menawarkan solusi konkret. Padahal dalam kasus Laut Cina Selatan, penting untuk mengeksplorasi strategi praktis seperti memperkuat solidaritas ASEAN atau menciptakan mekanisme keamanan kolektif untuk menghadapi intrusi kekuatan besar. Dalam konteks hubungan internasional, konflik Laut Cina Selatan juga relevan jika kita kaitkan dengan pendekatan kekuasaan dan sistem. Tiongkok menggunakan kekuatan ekonominya untuk menekankan negara-negara ASEAN agar tidak menentang klaim mereka, sementara Amerika Serikat memanfaatkan kekuatan militernya untuk menunjukkan dominasi di kawasan. Namun, pendekatan sistem menunjukkan bahwa stabilitas kawasan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan besar, tetapi juga oleh upaya negara-negara kecil dan organisasi regional untuk menciptakan kerangka kerjasama yang adil. ASEAN melalui forum seperti ASEAN Regional Forum atau ARF dan East Asia Summit atau EAS telah mencoba melibatkan kekuatan besar dalam dialog yang lebih konstruktif. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan adalah Sistem Intrusif dan Kedaulatan adalah buku yang relevan untuk memahami tantangan globalisasi terhadap kedaulatan negara.
Konflik Laut Cina Selatan memberikan gambaran jelas tentang bagaimana intrusi bekerja, tetapi juga menunjukkan bahwa negara-negara kecil seperti anggota ASEAN tetap memiliki peluang untuk mempertahankan stabilitas kawasan melalui pendekatan berbasis kepercayaan dan solidaritas. Buku ini membuka wawasan, tetapi juga mengingatkan kita bahwa tantangan besar seperti ini membutuhkan strategi yang lebih kolaboratif. Terima kasih.